pujian ini lagi dari Allah. Mari sama-sama kita lebih lagi. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian ini lagi dari awal sama-sama. Lebih lagi untuk Tuhan. Terus kita katakan bersyukur. Hati kami, kau lihat kami anak-anak Tuhan. Dari tempat ini kami mengucap syukur selalu. Apapun pergumulan kami siang ini, kami terus mengucap syukur. Karena Engkau Bapa yang baik untuk kami. Terima kasih Tuhan, setia aku mau bersyukur, selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia. Kau tetap setia untuk kami Tuhan. Biar kami mau setia terus padamu Tuhan. Ya, Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi bersyukur, Kau mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang sekali lagi naikkan nih, sekali lagi bersyukur. Mau selalu bersyukur, terima kasih. Kami ucap syukur, berterima kasih untuk pengorbananmu yang begitu besar. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa yang setia, Kau Bapakku yang setia.
semua karena kebaikan. Berkenan-Mu saja Tuhan. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan untuk semua setia perkenan-Mu, penyertaan-Mu, kebenaran-Mu. Terima kasih dan perkenan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang kebenaran hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus. Ada sukacita siang hari ini? Amin. Coba bilang dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus baik, kasih tos sebelah kiri kanan depan belakang. Tuhan Yesus baik. Dia selalu baik untuk kita tentunya. Luar biasa anak-anak yang mau setia. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Tetap dengan semangat. Tetap dengan semangat. Bahwa anak-anak Tuhan tetap selalu bersukacita. Lepaskan semua pergumulan apapun. Percaya bahwa Tuhan yang akan selesaikan. Amin. Amin. Naik tangannya ke atas. Mari kita naikkan pujian ini. Bakurap hai kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sama-sama kesinilah diperintahkan Tuhan, amin, agar berkat-berkat dicurahkan. Kau memberkati tempat ini Tuhan, kehidupan Hermon ini Tuhan Yesus semuanya. Sama-sama, oh betapa indahnya. Katakan untuk Tuhan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lagi, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Ayo sama-sama, bagurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, amin, embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan, amin, kan berkati curahkan. Kau berkati tempat ini Tuhan, Simon Hermon ini Tuhan Yesus. Oh betapa indah, sekali lagi oh betapa indah.
Tuhan. Coba sekali lagi dong tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, Dia ada di tempat ini untuk kita. Amin. Amin. Jangan merasa sepi, jangan merasa sedih, jangan merasa sendiri. Tuhan akan menggendong kita sampai memutih rambut. Ya, firman Tuhan bilang. Amin. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan untuk duduk kembali. Dan siang hari ini kita akan menerima firman. Nanti dibagikan oleh Bapak Pendeta Julius Anton. Sebelumnya kita naikkan pujian ini. Untuk menerima firman nanti yang hidup di dalam kita. Dan bertumbuh, berkembang untuk kita. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menolong setiap kami Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Amin. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong, tapi percaya saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Menolongku hanyalah dirimu. Amin Tuhan Yesus. Masih ada Engkau Tuhan. Mujizat-Mu masih ada sampai akhir. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sama-sama kita naikkan lagi dari awal. Tuhan selalu setia untuk kita. Mari. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Saat apa itu kami hanya berharap Kau saja. Terima kasih. Masih ada Tuhan bagi. Sama-sama saya undang Bapak Ibu berdiri. Menolongku hanyalah dirimu. Amin. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Percaya Kau Bapa-Ku yang setia. Menolongku hanyalah, tidak ada nama lain di muka bumi ini Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang mampu menolong setiap perkara. Hanya Engkau Bapa selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sama-sama naikkan lagi. Menolongku hanyalah dirimu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berdoa. Di siang hari yang indah ini kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
atas segenap kebaikan dan kemurahan-Mu yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap hidup kami. Kami bersyukur buat nafas, kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur buat makan, minum, pakai yang Tuhan sediakan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat makan, minum, dan kami percaya kami tetap kuat sehat oleh karena anugerah Tuhan. Usai kami menyanjung Tuhan lewat pujian dan sembah, saatnya tiba. Hati kami terbuka siap diberkati lewat firman-Mu. Namun bila ada hal-hal dari kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu ibadah kami bersepakat hati menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hadir berdaulat penuh di setiap pikiran dan batin kami, di hidup kami. Karena ya Roh Kudus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Kita semua yang diberkati mari berkata amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu, saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar di siang hari ini Bapak Ibu? Luar biasa atau biasa di luar? Yang pasti luar biasa. Angkat tangan kita bilang saya hidup luar biasa. Amin. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Kenapa istimewa saudara? Karena Tuhanlah yang memilih kehidupan kita. Kalau saudaraku yang disayangi oleh Tuhan, kalau Tuhan saja punya kriteria bahwa orang-orang yang cantik, yang ganteng, wah kita nggak masuk golongan itu saudara. Betul tidak? Kalau Tuhan memilih yang cantik-cantik seperti Hollywood atau seperti aktris atau aktris Bollywood, wah nggak masuk kita saudara. Tetapi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa. Sekali lagi bilang saya orang yang istimewa. Amin. Coba bilang amin yang keras. Amin. Haleluya. Mari kita baca dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Izinkan saya membagi satu pokok penting atau tema penting adalah berkenaan dengan hal menghakimi. Kita baca ayat yang pertama yuk saudara. Baca sama-sama 2 iya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu apa saudara? Iya, karena penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan apa saudara? Diukurkan kepadamu. Ayat selanjutnya baca sama-sama 2 iya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Lanjut 2 iya. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus, sejatinya konteks firman Tuhan ini sangat berkait dengan yang namanya sikap hati manusia. Kenapa? Karena memang kecenderungan manusia suka menghakimi ketika melihat kekurangan orang lain. Betul apa betul? Iya. Konteks ini juga bukan berarti saudara dan saya menjadi hakim yang diizinkan Tuhan untuk menghakimi orang lain. Dan posisi ini juga bukan berdiri antara hakim dan pembuat kejahatan. Tidak, saudara. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa sikap batin kita itu harus sesuai dengan keinginannya Tuhan dan bukan keinginan saya. Ada ibu-ibu duduk, ada bertiga ya, badannya cukup luas. Duduk lagi ngobrol. Tiba-tiba ada ibu yang lain lewat di depan mereka. Tiba-tiba sikutnya berbicara. Dia lebih gendut dari saya kan? Ibu-ibu suka begitu tidak? Yang di sini sih enggak. Enggak ada yang ngaku.
Nah ini yang kadangkala ya saudaraku sekalian, kita cenderung untuk menghakimi kepada saudara-saudara kita, sekalipun saudara dan saya bukan sebagai seorang penjahat atau kriminal. Tuhan mengingatkan batin kita agar supaya kita sadar bahwa kita tidak diperhadapkan kepada hakim yang hendak menghakimi kita, tidak. Tuhan itu sudah hakim dari segala hakim yang adil. Tetapi Tuhan mengajarkan sikap bagaimana hormat, bagaimana tunduk, bagaimana taat. Sehingga etika kita dalam menjalani hidup ini itu baik, saudara. Maka kalimat awal Tuhan langsung berkata, jangan menghakimi. Kenapa? Satu, saudara. Karena menghakimi orang lain hanya karena tampilan yang berbeda, pengertiannya yang berbeda, pendapatnya yang berbeda. Lantas dengan mudahnya kita menjustifikasi orang itu. Kita bukan sebagai hakim. Amin, saudara. Kalau lihat kelebihan orang lain ya juga bersyukur, saudara. Tapi kita suka ngomongin orang-orang model begitu loh, coba. Menor sedikit diomongin. Iya kan, saudara? Salah semengken sedikit diomongin. Haya, icentai pong cecilangkoa. Yang artinya hanya Tuhan yang tahu, saudara nggak tahu. Betul tidak? Maka yang sering menyakiti hati manusia, dengar baik-baik saudara. Yang sering menyakiti hati manusia, ya manusia itu sendiri. Tuhan tidak pernah menyakiti kita kok, Tuhan menyertai kita, betul tidak? Iya, benar kan? Makanya manusia menyakiti, tetapi Tuhan sebagai sahabat yang justru memberikan kekuatan penghiburan buat kita. Buktinya apa? Lihat nih lagu, dengerin ya lagu ini ya. Kau hancurkan hatiku dengan sikapmu. Tak tahukah kau telah menyakitiku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Lah kan? Jadi artinya manusia menyakiti Tuhan jadi sahabat. Jadi kalau kita jujur saja saudara, kita bukan hakim. Kalau kita menghakimi orang lain sehingga kita menyebabkan kehilangan perspektif kita, cara pandang kita tentang firman. Sehingga penghakiman kita itu tidak fair, tidak adil. Betul tidak? Haleluya. Ya. Yang kedua, karena penghakiman itu saudaraku sekalian harus kita luruskan. Bahwa yang punya hak untuk menghakimi hanyalah siapa saudara? Hanya Tuhan, bukan kita. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah kan? Siapa kita saudara? Maka Tuhan mengajak kepada kita supaya kita memiliki sikap yang benar. Katakan sikap yang benar. Kalau bukan sikap yang benar, akhirnya kita menjadi orang munafik. Lalu aja lebih jelek dari dia, lu ngomongin orang yang jauh lebih bagus hasilnya. Nah kan, munafik kita. Terus kemudian saudaraku sekalian, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang balok di mata sendiri. Mengajarkan tentang apa? Bahwa kerendahan hati dari Tuhan harus menjadi teladan buat hidup kita. Maka keteladanan Tuhan inilah yang menjadi orientasi hidup kita, bukan yang lain. Kalau saya tanya sama saudara, saudara banyak susahnya atau banyak senangnya? Banyak susahnya atau banyak senangnya? Lebih banyak atau ya? Saya tanya yang senang angkat tangan. Cuman 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang. Yang susah angkat tangan. Tidak ada. Loh yang gak angkat tangan tadi siapa ya? Sekarang saya balik pertanyaan supaya saya tahu hati saudara. Pertanyaannya begini. Saudara lebih suka mencintai atau lebih suka dicintai? Saya ulang pertanyaan yang sama. Saudara lebih suka dicintai atau lebih suka mencintai?
Yang dicintai, angkat tangan. Wah, banyak ya. Terus yang mencintai, angkat tangan. Haleluya. Orang yang mencintai adalah orang yang aktif. Tapi kalau orang yang ingin dicintai, ini orang egois. Kenapa? Dia nunggu. Entar kalau yang ditunggu itu nggak datang-datang, pasti ngomel. Nah, itu namanya orang egois. Tapi di sini sih enggak ada yang ngaku. Semuanya baik-baik. Sama kalau saya balik pertanyaan, saya tahu hati saudara. Saudara lebih senang mengasihi atau dikasihi? Hah? Lebih senang mengasihi atau dikasihi? Nah, yang mengasihi. Nah, kan semuanya udah denger soalnya tadi. Haleluya. Iya. Jadi saudara, kalau menganggap hidup ini susah, yaitu karena pikiran kita dan batin kita. Ada orang pinter ngomong begini, what is your thing is yours. Yang artinya apa yang kau pikirkan itulah sejatinya engkau. Kalau pikiran kita ngejelekin orang lain, ya itulah hasil dari hatimu, saudara. Apa yang memancar keluar itu yang kelihatan, betul? Itu yang datang dari hati. Makanya kalau orang yang wajahnya penuh dengan keceriaan, sukacita, pasti banyak senyumnya, banyak tawanya. Tapi coba lihat kalau orang lagi gundah gulana dan lagi susah, apa yang memancar, saudara? Air mukanya kelihatan susah juga. Karena apa? Karena itu keluar dari hati. Nah, ini yang menunjukkan bahwa seringkali Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan seperti orang munafik. Apa artinya orang munafik? Perbuatan dan perkataan beda. Shalom, manis gitu ya kan. Senyumnya manis, shalom, apa kabar ibu? Baik. Udah, habis itu dia ngomong sama temannya. Lu tahu nggak orang itu? Orang itu. Itu wajah manis tapi hati iblis. Loh ya, di sini sih nggak ada. Di sini sih nggak ada, semuanya baik-baik, semuanya hatinya baik, wajahnya manis. Amin Pak Bu, bilang amin dong. Nah, namanya juga kita belajar. Kalau kita buat kesalahan, kuncinya cuma satu, perbaikilah kesalahan itu. Siapa sih yang nggak pernah salah dalam hidup kita? Hampir kita semua pernah berbuat salah. Makanya Tuhan mengajarkan lewat firman Tuhan ini bahwa kita harus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah segala-galanya. Bukan kita segala-galanya, Tuhan segala-galanya. Betul tidak? Amin. Maka kalau ada orang-orang yang memang belum mengenal Tuhan dan itu dekat dengan kita, saudara kita, tugasmu dan tugasku kasih tahu, beritakan kabar baik. Supaya apa? Supaya mereka masuk dalam bilangan yang terpilih. Ya kan? Karena kasihan kalau mereka terhilang. Waduh, ada lagu Batak nyanyinya begini. Sama orang-orang yang terhilang. Tu dia ho dung mateho. Alusima, jepek tikim ujunaro. Tu dia ho dung mateho, saya pikir mah tu dia ho, yang artinya hanya orang Batak yang tahu. Yang artinya adalah kalau innalillahi wa inna silalahi. Kemana hidupnya gitu kira-kira saudara. Sampai di sini paham? Maka Tuhan mengajarkan jangan gampang nuduh orang lain yang belum tentu dia itu lebih jahat, lebih buruk dari kita. Jangan-jangan tuduhan kita, perspektif kita yang gak benar dengan tuduhan itu malah kita yang jauh lebih buruk.
Orang yang kita tuduh lebih jahat, ternyata kita jauh lebih jahat. Musuh saja kita doakan loh saudara. Halo? Betul tidak? Iya, musuh saja kita doakan. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita juga punya kekurangan. Kalau kita punya kekurangan, ayo kita perlengkapi dengan yang namanya firman, saudara. Supaya apa? Supaya mata kita yang tadinya balok berubah bersih. Jadi bukan hanya memandang yang buruk-buruknya saja, tetapi kita memandang bahwa itu manusia yang butuh Tuhan. Betul tidak? Iya. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang belum percaya, tindakannya beringas gitu. Seperti saudara-saudara kita yang di sebelah sana, ya kan? Yang menghancurkan orang-orang yang retret atau gereja di Cidahu sana. Wes, enggak usah diomongin, kita doakan. Kita doakan. Kenapa saudara ya? Karena mereka dajjal-dajjal yang terkutuk, ya kan? Makanya kita doakan agar supaya mereka juga mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Kan orang-orang yang dipakai setan itu. Kenapa? Karena memang belum mengerti kebenaran. Nah, ini yang menjadi tugas kita. Jangan ikut-ikutan kita mengutuk mereka, kan kasihan juga saudara. Mereka juga butuh yang namanya keselamatan, ya kan? Nah, tugas siapa? Kalau bukan tugas saudara dan saya. Sehingga sikap yang kita tampilkan di hadapan Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Makanya kita sering nyanyi, menyenangkanmu, senangkanmu, dan seterusnya kan saudara? Iya. Dan ini menunjukkan sikap kita di hadapan Tuhan harus sesuai dengan keinginannya Tuhan. Katakan sesuai dengan keinginannya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu punya kehendak. Kehendak Tuhan itu apa saudara buat saudara dan saya? Kehendak Tuhan kepada saudara dan saya agar saudara dan saya menikmati keindahan-keindahan hidup yang Tuhan telah berikan buat kita. Termasuk anugerah keselamatan. Jangan diselewengkan. Itu yang harus kita jaga baik-baik. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Amin saudara. Iya, itu fakta hidup yang sesungguhnya. Maka saya tanya tadi, saudara lebih banyak susahnya atau banyak senangnya? Ada yang masih senang tapi ada yang lagi susah. Ngapain mikirin susah? Karena susah gak diundang dia datang. Tapi kalau senang, hati ceria, sukacita, itu adalah proses hidup. Datangnya dari siapa? Datangnya dari Tuhan. Tuhan telah melepaskan sukacita, melepaskan bahagia, tinggal kita mengelolanya. Di mana mengelolanya? Di sini dan di sini. Coba bilang begini, di sini dan di sini. Di pikiran kita. Susah itu di pikiran dan di hati kita. Betul? Masalah itu ada di mana? Di sini, saudara. Di sini. Kalau saudara lihat banyak orang susah, pasti banyak orang yang jauh lebih susah dari kita. Kenapa kita melihat yang di atas sana yang enggak kita bisa capai? Maka bagiannya Tuhan, biarkan Tuhan yang atur, bagian kita yang atur. Harus taat, katakan taat. Taat saudara. Kalau kita mau taat, udah gak usah tanya, Tuhan kenapa hidup saya susah begini sih? Kenapa Tuhan itu orang-orang gak percaya kayaknya lebih makmur dari hidup saya? Harusnya Tuhan tolong saya dong. Kalau Tuhan gak bisa atur, Tuhan turun saya naik. Nah kan kurang ajar jadinya kita. Betul apa betul? Haleluya. Iya saudara. Hidup itu jadi indah oleh karena keindahan yang kita kelola. Hidup itu jadi bahagia pada saat kita mampu mengelola bahagia itu. Lihat itu tante ya. Oma ya umur 80. Berapa tadi? 5 ya? 85. Seperti 58 kan saudara? Loh iya sukacita terus. Betul dah. Pertanyaannya nyampe enggak kita nanti? Halo? Nyampe enggak kita nanti di 85? Enggak. Akhirnya muaranya itu adalah penyerahan diri total sama siapa saudara? Sama Tuhan. Nah kebaikan-kebaikan batin inilah yang harus kita kelola. Sikap-sikap baik yang Tuhan ajarkan itu yang harus kita tata. Sehingga hidup kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan tegas jelas berkata, orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya akan selalu mendapatkan ketenangan.
Bilang amin yang keras. Amin. Ya, tepuk tangan saudara. Ya wes gitu aja lah saudara. Waktunya habis. Sukses buat saudara sekalian. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Coba bilang begini sama-sama. Saya diberkati. Saya telah diberkati. Saya selalu diberkati. Selama-lamanya saya diberkati. Bilang amin yang keras. Amin. Ya kita bangkit berdiri. Kalau ada sumur di ladang, izinkan saya menumpang mandi. Kalau umur kita panjang, pasti kita ketemu lagi ya. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu pada siang hari ini. Meteraikanlah itu dalam setiap hati kami. Jadikan kami pandai bukan hanya mendengar, tetapi kami pandai untuk melakukannya. Bila Tuhan dapati ada salah, di mana kami juga sering menghakimi, ampuni kami, sucikan kami, layakkan dan kuduskanlah kami. Terima kasih buat berkat firman-Mu, dan hamba-Mu tak lupa berdoa buat gembala di tempat ini. Hamba-Mu Bapak Saragi, Tuhan tolong, dan seluruh keluarganya terus diberkati dengan kuat oleh Tuhan, sehingga dari ujung rambut sampai telapak kaki tetap kuat dan sehat, tidak kurang suatu apapun untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bangku-bangku yang masih kosong kami mengundang jiwa-jiwa baru untuk datang, dan kami percaya kami akan ajak jiwa-jiwa yang lain untuk beribadah di tempat ini. Karena kami percaya pada saat kami menyediakan tempat, maka Tuhan yang akan mengirimkan orang-orang yang akan beribadah. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita semua yang diberkati mari berkata amin. Silahkan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta Julius Antoni. Matur nuwun sanget nggih Pak. Saya membalas dengan bahasa Jawi nggih. Nggih. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan tadi. Amin. Sangat diberkati ya. Mau diulang lagi atau ditambah lagi? Pak Julius siap memberi. Baik Bapak Ibu, dengan diberkatinya kita dengan firman Tuhan tadi, kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan siang hari ini bisa dipersiapkan, dan sebelumnya mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau telah pimpin kami tadi dalam kami menerima firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Julius Antoni Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Julius. Kiranya Engkau terus memberkati setiap pelayanan Pak Julius, juga keluarga besarnya Tuhan, agar terus menjadi berkat untuk banyak orang di sana. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah kami terima siang hari ini, berkat-berkat-Mu, dan sebentar kami akan memberikan berkat yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Persembahan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kau berkati setiap pekerjaan kami, setiap kegiatan kami. Apapun yang kami kerjakan yang terbaik Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sambil kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Bila topan kas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, amin. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi, bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Tuhan. Haleluya, sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan pengumuman dari gereja kita untuk sepekan ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pendeta Julius Antoni atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 jam 18 yang dilayani oleh Pendeta Nixon Siregar dan Ibu Else Budiman. Ibadah hari Minggu tanggal 20 Juli 2025, ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Mingming. Ibadah ketiga jam 15.30 merupakan Bible Movie dengan judul Perkawinan di Kana. Khotbah singkat dan kuis akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dan Bible Movie di hari Minggu tanggal 20 Juli 2025, dalam ibadah hari Minggu sesi ketiga jam 15.30, kami menyediakan snack gratis. Informasi dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas William di nomor 087888583292. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 081110011285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jangan lupa ya, tanggal 20 ada Bible Movie di ibadah ketiga 15.30 ya, tetap setia untuk Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah siang hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama berdiri. Mari kita naikkan El Shaddai, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai,
Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah singkat ini, ibadah karyawan dan profesional. Walaupun singkat, kami merasakan jamahan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Julius Antoni. Berkati beliau dalam pelayanannya, semakin heran dan dahsyat untuk semakin banyak membawa jiwa datang kepada Yesus dan diselamatkan. Berkati juga keluarganya, istri dan anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap kami yang hadir hari ini. Apapun penyakit kita hari ini, saudara percaya Yesus Maha Kuasa dan ada di atas nama penyakit kita. Itulah sebabnya saudara berdoa, maka saudara pasti disembuhkan. Demikian juga tahun 2025 ini, banyak orang berkata tahun yang sulit. Ada kabar perang, ada perang Rusia, ada perang Israel, ada perang dagang, ada perang tarif. Bahkan juga ada kabar-kabar PHK di mana-mana. Mari orang Kristen, saudara nggak perlu khawatir. Walaupun juga ada yang berkata Indonesia gelap, kabur saja dulu. Saudara nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena hidup orang Kristen bukan ditentukan oleh apa kata dunia, kabar dunia, tapi ditentukan oleh firman Tuhan yang kita percaya. Ketika saudara mengalami apapun, sakit itu fakta, betul. Ketika saudara mengalami masalah ekonomi, itu fakta, betul. Tapi ketika kita percaya kepada firman Tuhan, maka segala fakta tadi akan diubahkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita disembuhkan dan kita diberkati. Hal yang sama pernah terjadi di dalam Alkitab. Yairus dikabarkan putrinya mati. Itu kabar benar karena disampaikan oleh keluarganya. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut Yairus. Dan ketika tiba di rumah, benar putrinya mati. Tapi tidak lama kemudian dibangkitkan Yesus. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Apapun fakta yang kita alami, saudara gak perlu khawatir. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus merubah semua fakta yang negatif di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin kami, khususnya Presiden dan Wakil Presiden. Berkati kedua beliau ini, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Berikan kesehatan sempurna, terus tambahkan Tuhan hikmat, sehingga kedua beliau ini bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Terima kasih juga Tuhan untuk Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, maka Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Ratu Plaza yang selama bertahun-tahun mati, sekarang mulai bangkit dan hidup. Dan beberapa hari yang lalu Wakil Gubernur Rano Karno juga meresmikan ada acara di Ratu Plaza ini. Artinya Ratu Plaza sudah masuk dalam radar, sudah masuk dalam perhatian pemerintah daerah. Ini semua karena kehadiran Yesus. Karena itulah kita percaya juga apapun yang mati di hidup kita, apakah usaha pekerjaan, apakah hubungan dalam keluarga, apakah hubungan dengan teman-teman atau siapapun, pastikan selalu Yesus ada di hidup kita. Maka semuanya yang mati tadi akan dibuat bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti dari televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata,
Yesus, ibadah kami sudah selesai.